Pemirsa Sultan TV, selamat berjumpa kembali bersama saya Dea Lintawengi dalam Berita Sultan Siang, edisi Jumat 25 Juni 2021. Kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga kembali mencuat di publik terkait dengan wacana 3 periode presiden, siapa yang diuntungkan. Selengkapnya kita akan bergabung segera dengan Bang Wempi hadir dari Jakarta. Ya, pemirsa, wacana Presiden 3 periode kembali muncul dan juga sementara telah jelas diatur konstitusi dan amandemen bahwa masa jabatan Presiden hanyalah 2 periode, 5 tahun masa jabatan dan juga 1 kali kembali dipilih oleh masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga ini sudah jelas dan tegas memberikan statement bahwa dirinya tidak setuju dengan wacana tersebut. Namun, apa yang terjadi bahwa wacana 3 periode Presiden ini kembali muncul di tengah kita sedang sibuk menangani pandemi COVID-19. Pemirsa, telah terhubung di line Zoom meeting kita Bang Wempi hadir selaku Direktur Eksekutif Surveiling Indonesia atau Sulindo. Assalamualaikum Bang Wempi. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Mbak. Wah, sehat ya Mbak ya? Sehat juga alhamdulillah nih. Sedang lockdown ya di Jakarta? Iya Mbak, lagi lockdown ini. Baik. Kita di rumah aja. Ya baik. Bang Wempi, mungkin sedikit untuk mengawali diskusi kita hari ini terkait dengan wacana 3 periode presiden. Ini kemarin sempat mencuat, kemudian sepi senyap, kemudian sekarang muncul lagi. Kenapa ini Bang Wempi, ada apa sebetulnya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kita lihat belakangan ruang publik kita disesaki dengan informasi soal rencana Presiden Jokowi didorong untuk maju lagi di 2024. Walaupun secara konstitusi ini sangat tidak make sense ya, karena Undang-Undang kita 1945, terutama pasal 7, itu membatasi hanya 2 periode. Dan Pak Jokowi sendiri saya kira semua kita tahu bahwa sudah menyatakan sikap tidak akan maju lagi dalam pilpres yang akan datang. Dan dia taat pada konstitusi. Nah oleh karena itu kita bertanya sekarang, siapa yang mempunyai agenda seperti ini, ya kan? Dan siapa yang diuntungkan sesuai dengan tema kita hari ini? Saya melihat bahwa memang yang mendapatkan keuntungan daripada agenda ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam deklarasi tersebut. Salah satunya itu adalah Pak Jokowi sendiri dan yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, kalau terjadi misalnya Pak Jokowi mau maju lagi, maka tentu secara politik Pak Jokowi mendapatkan bonus politik ya, 3 periode menjadi presiden kalau terpilih kembali. Tetapi harus dimaknai bahwa mendorong Jokowi tidak semata-mata untuk menjadikan Jokowi jadi capres 2024. Bisa hanya itu batu loncatan saja bagi kelompok tertentu yang mungkin secara elektoral sudah mengalami kekuatan politik. Mengambil contoh misalnya Prabowo ya. Nah, Prabowo masuk dalam kekuasaan hari ini, Mbak. Dia mengalami kekurangan dukungan ya, karena banyak orang meninggalkan dia. Dengan demikian saya kira Prabowo melakukan strategi untuk mengambil kekuatan Pak Jokowi dan membangun Seknas Jokpro. Jadi ending sesungguhnya bukan soal Jokowi Prabowo kalau menurut saya, tetapi di belakang itu adalah bagaimana menarik gerbong Jokowi supaya masuk dalam gerbongnya Prabowo. Karena apa? Kalau kita bicara soal revisi undang-undang, waktu 2 tahun ke depan itu tidak pas ya untuk melakukan revisi undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kira tujuan akhir daripada gerakan ini bukanlah soal Jokowi jadi presiden, tapi soal siapa mendapatkan keuntungan elektoral dari kekuatan dan dimiliki Jokowi hari ini. Dan kalau kita melihat daripada gerakan tersebut, maka yang mendapatkan keuntungan politis itu adalah Pak Prabowo sendiri. Karena apa? Kalau Pak Jokowi tidak maju pada 2024, maka konsolidasi yang dibangun berapa waktu ke depan, itu akan diambil alih atau akan diberikan kepada Prabowo, karena memang gerakan ini ditujukan untuk meningkatkan kekuatan politik Prabowo dalam pilpres yang akan datang. Dan yang kedua adalah, kalau kita melihat Mbak Dea, gerakan ini tidak hanya di Jakarta, gerakan ini juga sudah muncul di NTT ya, melalui referendum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di sana sejak tanggal 21 Juni kemarin sampai dengan 21 Juli yang akan datang. Nah, kita akan lihat bagaimana respon publik di sana. Apakah juga akan mendukung Pak Jokowi untuk maju pada pilpres yang akan datang,
Tetapi kan kalau kita melihat konstitusi sekarang, itu sangat tidak masuk di akal. Apalagi dalam situasi pandemi, membahas undang-undang yang begitu strategis itu sangat tidak mudah, begitu. Baik, artinya ada celah atau tidak sih sebetulnya Bang Wempi untuk kemudian 3 periodisasi presiden untuk maju selain mungkin melalui selain jalur amandemen undang-undang? Ya kalau soal celah sih sebenarnya bukan 3 periode ya, tapi mungkin hanya untuk memperpanjang masa jabatan. Ya. Katakanlah begini, kalau misalnya situasinya dalam kondisi yang darurat, misalnya karena perang ataupun karena bencana alam ataupun karena bencana pandemi yang mungkin tidak bisa tertangani dan butuh fokus pemerintah untuk menangani hal tersebut daripada pilpres. Saya kira konteksnya adalah bukan untuk 3 periode, tapi mungkin hanya untuk menambah masa jabatan. Tetapi kan menambah masa jabatan atau apapun namanya itu melalui proses konstitusi, melalui keputusan politik di DPR. Jadi itu pun tidak mudah juga, karena apa? Masing-masing partai politik akan melakukan bargaining politik, akan mempunyai sikap-sikap yang berbeda yang mungkin tidak satu sikap dengan partai yang ada dalam kekuasaan hari ini. Ataupun partai yang ada dalam kekuasaan hari ini belum tentu juga satu sikap, Mbak Dea. Ya, baik. Bang Wempi, ini menarik juga bahwa selain mungkin tadi wacana periodisasi 3 kali periode presiden, kemudian tadi juga sudah dipasangkan begitu Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo begitu. Ini juga sangat menarik. Apakah kemudian ini artian kalau kita tracing begitu, apakah awal yang mewacanakan 3 periodisasi presiden ini dari kawan-kawan oposisi atau seperti apa, Bang Wempi? Kalau saya lihat, gerakan ini bukan dari kelompok oposisi, malah orang-orang lingkaran dalamnya Pak Jokowi ya. Nah, ada 2, Mbak. Yang pertama adalah lingkaran politik, yang kedua adalah lingkaran bisnis. Nah, teman-teman yang selama ini mendapatkan bonus secara ekonomi dari kepemimpinan Jokowi, itu tentu mereka tidak akan kehilangan, tidak mau kehilangan pengaruh dan juga dampak ekonomi dari kekuasaan. Karena apa? Kalau misalnya Jokowi akan diganti dari 2024, tentu aktor dalam kekuasaan itu akan berganti juga. Dan mereka tidak mungkin berada dalam lingkaran yang sama lagi. Lalu yang kedua, menurut saya, aktor itu adalah para politisi ya, atau mungkin kelompok elit politik yang mencoba untuk meraih keuntungan di atas Pak Jokowi sendiri. Dan Pak Jokowi ini kita tahu dia orang baik ya, orang tulus dan bekerja dengan tulus untuk bangsa dan negara. Nah, karena ketulusan yang bersangkutan dan tidak terlibat dalam urusan teknis kekuasaan dan juga program pemerintahan, sikap baik Jokowi inilah yang dimanfaatkan oleh kalangan elit ekonomi dan juga elit politik, ya. Karena dianggap Pak Jokowi ini bisa dikadalin, Pak Jokowi ini bisa dikerjain. Dan saya kira dalam berbagai momentum Pak Jokowi itu berhasil dikerjain oleh para pembantunya. Saya kira ada banyak sekali. Nah, kelemahan Pak Jokowi inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok politik di sekitar dia, lalu memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik elektoral agar menaikkan citra orang tertentu dalam pilpres yang akan datang. Dan ini menurut saya inilah jebakan maut buat Pak Jokowi, dan dia mesti tegas menyatakan itu kepada para partai politik yang mendukung dia dan juga kepada elit-elit politik dan elit bisnis agar tidak menjadikan dia sebagai kuda tunggangan atas kepentingan kelompok tertentu. Baik Bang Wempi, kalau melihat dari hasil survei sendiri seperti apa kemudian wacana 3 periode, kemudian Bapak Jokowi yang kembali digaungkan untuk menjadi presiden kembali begitu 3 periode, bagaimana tanggapan dari masyarakat dan bagaimana hasil survei terkait dengan elektabilitas Bapak Jokowi itu sendiri? Nah, kalau kita melihat elektabilitas Pak Jokowi ini kan, saya belum tahu apakah ada lembaga survei yang mencoba untuk memasukkan nama yang bersangkutan dalam Capres 2024. Tapi kalau kita melihat Mbak Dea, gerakan yang terjadi sehari ini kan tidak terlepas dari konteks yang terjadi. Ya, ada 3 figur papan atas yang memang dari hasil berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa mereka saling bersaing satu sama lainnya. Nah, figur tersebut adalah katakanlah Ganjar Pranowo, terus Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Oleh karena itu, Mbak Dea, menurut saya gerakan 3 periode ini tidak terlepas daripada konteks hari ini bahwa ada figur baru ya, yang figur tentu juga masih terganggu dengan kehadiran figur ini. Nah, menurut saya kehadiran Anies, kehadiran Ganjar itu sangat mengganggu posisi Prabowo. Nah, oleh karena itu menurut saya, kelompok-kelompok Prabowo ini mencoba untuk melakukan manuver politik. Karena apa? Kalau Prabowo sendiri melakukan gerakan politik hari ini, tentu respon publik sangat tidak kuat ya. Karena apa? Kekecewaan pendukung Prabowo ketika dia masuk ke kekuasaan itu masih sangat kuat dalam ingatan pendukungnya. Nah, oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan lain, Mbak Dea. Nah, kekuatan ini adanya di pemilih Jokowi atau kelompok-kelompok loyalisnya Jokowi. Dan yang paling penting lagi, Mbak Dea, kita lihat bahwa
mayoritas relawan yang mendukung Pak Jokowi di 2019 sekarang mulai beralih untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Nah, ini saya lihat bahwa ini ada korelasi ya antara gerakan Jokpro terus referendum dan juga beberapa momentum lainnya. Ini tidak berdiri sendiri. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Nah, menurut saya gerakan Jokpro ini adalah reaksi terhadap gelombang dukungan terhadap kelompok tertentu. Jadi ada elit politik yang merasa ketakutan tergerus kekuatan politiknya. Lantas dia melakukan manuver politik dan juga menarik keuntungan daripada kekuasaan yang ada hari ini dengan menarik Pak Jokowi masuk dalam gelanggang politik. Baik, kalau kita kembali ke tema Bang Wempi, siapa kemudian yang diuntungkan? Apakah kemudian sosok dari Bapak Presiden sendiri, Bapak Jokowi, atau kemudian dari Prabowo yang kemudian dipasang-pasangkan, dipaksa dipasangkan begitu, Bang Wempi? Nah, kalau menurut saya yang paling mendapatkan keuntungan lebih itu adalah Pak Prabowo, ya. Karena apa? Dalam situasi yang sulit seperti ini, Pak Prabowo itu sudah mengalami kekurangan dukungannya. Kalau kita melihat dalam tren hasil survei, dia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ada tingkat jenuh pemilih terhadap Pak Prabowo sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah politik yang keliru Pak Prabowo masuk dalam kekuasaan itu juga salah satu alasan mengapa dukungan terhadap Pak Prabowo itu semakin berkurang. Lalu yang ketiga, tentu Pak Prabowo melihat kalau dia mendorong dirinya sendiri masuk dalam kontestasi politik itu sangat tidak kuat. Karena apa? Kekuasaan hari ini dipegang penuh oleh Pak Jokowi. Sumber kekuasaan dipegang oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, suka tidak suka, dengan berbagai cara, mereka menjadikan Pak Jokowi atau menggunakan Pak Jokowi untuk menaikkan posisi tawar politik mereka, agar meningkatkan elektabilitas, meningkatkan dukungan, dan membentuk banyak relawan di berbagai daerah yang selama ini memang cinta dan dehat kepada Jokowi. Nah, pada gilirannya, ketika Pak Jokowi tidak maju, maka tidak mungkin barang ini akan dilepas begitu saja. Maka pasti akan ada transisi dukungan dari yang tadinya kepada Jokpro, lalu dialihkan kepada Prabowo dengan siapa gitu nantinya. Nah, ini saya kira dibacanya harus seperti itu, Mbak Dea. Oke, baik. Menarik juga, Bang Wempi, kalau kita lihat dari kedua sosok ini, Jokowi dan juga Pak Prabowo begitu, popularitas dan juga elektabilitasnya artinya ini juga masih tinggi, masih unggul Bapak Presiden begitu, kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo Subianto. Oh iya, kalau dari berbagai hasil survei kan, kalau kita mau tracking hasil survei, elektabilitas Pak Jokowi itu kan jauh lebih tinggi di antara yang lainnya. Dan bahkan elektabilitasnya Pak Prabowo itu kan itu hampir tidak jauh berbeda dengan pendatang baru, seperti gelasnya Pak Ganjar Pranowo. Artinya apa? Pak Ganjar Pranowo yang belum pernah menjadi capres saja sudah mampu sejajar atau sama kekuatannya dengan Pak Prabowo. Kalau seandainya Pak Ganjar misalnya melakukan gerakan politik atau melakukan kampanye, pasti akan meningkat popularitasnya dan juga meningkat elektabilitasnya. Demikian juga katakanlah misalnya Pak Anies Baswedan, ya, dia belum melakukan kampanye politik, terus si Ridwan Kamil juga demikian. Saya kira memang Pak Prabowo itu dalam keadaan yang sulit sekarang ini. Nah, dengan demikian saya kira tangan-tangan Pak Prabowo itu mencoba untuk melakukan gerakan politik untuk menaikkan posisi tawar Prabowo dengan munculnya Jokpro yang dibentuk pada tanggal 20 Juni kemarin. Oke, baik. Bang Wempi, ini sebetulnya kalau dari Bapak Presiden sendiri, Pak Jokowi ini sudah tegas. Dia akan patuh terhadap konstitusi dan juga undang-undang begitu, dan juga mengutip dari pernyataan staf kepresidenan Pak Jokowi, juga Bapak Ali Muchtar juga ini menyebut wacana 3 presiden juga ini, 3 periode presiden juga sudah selesai. Namun kalau kita prediksi, Bang Wempi, sampai kapan kemudian 3 wacana periodisasi presiden ini akan terus menggaung di tengah masyarakat? Saya kira ini akan menjadi tetap bola liar ya. Karena yang pertama, partai politik hari ini, Mbak Dea, mengalami krisis kader. Dengan demikian mereka kebingungan untuk mencari siapa yang akan melanjutkan Pak Jokowi. Itu dari konteks partai politik ya. Dengan demikian saya kira wacana ini tetap dimainkan terus, dan mereka semacam testing of the water ya. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi publik. Apakah publik dominan setuju atau tidak setuju. Tentu kalau reaksi publik itu menyatakan mayoritas tidak setuju, maka gerakan ini pasti akan berhenti di tengah jalan. Tetapi yang poin pentingnya, Mbak Dea, saya kira memang bukan soal 3 periodenya kalau menurut saya. Ini hanya stepping stone aja, batu loncatan aja. Endingnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan bagi orang yang mendompleng Pak Jokowi. Jadi kalau soal secara konstitusi tentu tidak konstitusi karena undang-undang kita belum diubah. Tetapi kalau misalnya secara politik Pak Jokowi katakanlah mau, saya kira itu bisa terjadi. Karena apa? Kekuatan politik Pak Jokowi di parlemen hari ini, Mbak Dea, itu terdapat 74,26%. Artinya hampir optimal kekuatannya. Dengan demikian, kalau merubah undang-undang atau apapun itu, dalam tempo yang singkat, saya kira tinggal kompromi aja.
dengan kekuatan politik yang ada. Tetapi kan kita bersyukur bahwa Pak Jokowi menyatakan dengan tegas, mengatakan dia tidak akan maju lagi. Kita berharap bahwa pernyataan Pak Jokowi ini tidak akan berubah lagi. Karena masyarakat khawatir ya, kalau terjadi perbedaan, maka ini akan mengecewakan publik. Begitu. Ya, betul. Ya, Bang Wempi, ada juga kemudian yang memperbandingkan negara Indonesia dengan Amerika begitu, dan juga disebutkan bahwa cukup kompatibel jika misalnya periodisasi presiden ini dipimpin dengan jangka waktu yang cukup lama. Apakah kemudian ini cukup fair ketika Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat begitu misalnya untuk periodisasi presiden yang cukup lama? Ya, saya kira sebagai negara demokrasi ya, kita sama Amerika itu kan sama ya, negara demokrasi liberal ya. Tetapi yang paling penting kalau kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin Amerika itu sangat bijaksana ya, dan memegang etika politik. Ketika konstitusi mengatakan bahwa membatasi kekuasaan hanya 2 periode, bahkan mereka punya lebih pendek. 1 periode itu hanya 4 tahun ya. Dengan demikian waktu selama 4 tahun itu, atau katakanlah ketika diberi 2 periode selama 8 tahun, itu dimaksimalkan untuk menjalankan seluruh program-program yang dicanangkan dalam kampanye. Demikian juga dengan Indonesia, saya kira. Kita punya waktu 10 tahun bagi Pak Jokowi untuk merancang ya seluruh kehendak politiknya. Saya kira waktu itu cukup untuk melaksanakan atau mengimplementasikan seluruh janji politiknya. Nah, saya kira untuk mengatakan bahwa 3 periode itu hanya alibi atau rasionalisasi dari kelompok-kelompok yang memang tidak ingin kehilangan pengaruh, tidak ingin kehilangan kue kekuasaan yang selama ini mereka sudah genggam. Padahal sirkulasi kekuasaan itu sangat penting, Mbak Dea. Karena apa? Ini untuk menjaga ekologi demokrasi, agar demokrasi kita sehat, agar demokrasi kita tidak mengalami bencana demokrasi seperti negara lain. Saya kira dulu misalnya zaman di Jerman, bagaimana munculnya Nazi, ya kan? Itu ketika dia memegang kekuasaan begitu lama, maka dengan segala cara dia menjaga kekuasaannya, membunuh lawan politik dan sebagainya, mengekspansi negara lain. Demikian pun pada zamannya Pak Soeharto. Pada awal kekuasaan Pak Soeharto itu baik-baik saja. Bahkan dia sebagai bapak pembangunan diberikan gelar seperti itu, karena dia berhasil membangun pembangunan Indonesia dan juga pertanian dan sebagainya. Tetapi kan orang-orang di sekitar Pak Soeharto waktu itu tidak ingin kehilangan kue kekuasaan, tidak ingin kehilangan pengaruh dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan segala cara, walaupun melanggar demokrasi, mereka mendukung terus Pak Soeharto. Nah, kita lihat hegemoni ekonomi, hegemoni politik itu dikuasai oleh segelintir orang. Banyak orang yang menderita dan miskin, namun di sisi lain banyak juga elit-elit kita yang hidup gelimbangan harta. Dan inilah yang kita mau belajar dari sejarah masa lalu. Kita tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Ada banyak pelajaran, baik dari luar negeri maupun dari negara kita sendiri. Begitu, Mbak Dea. Baik, kalau boleh berpendapat Bang Wempi, cukup etis atau tidak kemudian ketika kita semuanya sibuk dengan terkonsentrasi terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang kemudian juga saat ini semakin meningkat dan juga ada varian baru, kemudian ada oknum begitu dan juga elit-elit politik yang tadi disebutkan dan juga para mungkin yang takut kehilangan kue kekuasaan tadi yang sudah disebut oleh Bang Wempi, ini cukup etis atau tidak dihembuskan sekarang-sekarang ini? Saya kira begini, Pak, itu makanya kita mesti punya etika politik ya. Ada masalah besar yang sudah dihadapi oleh bangsa kita hari ini, bicara soal pandemi COVID-19. Bahkan kasusnya meningkat tajam setiap hari. Oleh karena itu saya kira mestinya para elit-elit politik, elemen masyarakat, bergandengan tangan bersama pemerintah, membantu pemerintah. Setidaknya juga membantu masyarakat di tempat tinggal kita masing-masing untuk melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Dengan demikian pemerintah merasa terbantu. Oleh karena itu menurut saya teman-teman yang menghembuskan isu ini memang kita tidak bisa juga pandang remeh. Karena apa? Karena kalau kita abaikan ini bisa lolos juga. Karena politik itu bicara soal kehidupan semua manusia. Kalau ini lolos maka semua akan mendapatkan kerugian masa depan generasi bangsa kita. Karena apa? Agenda ini kan agenda kelompok yang mencoba untuk melakukan hegemoni kekuasaan sehingga yang berkuasa hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Dengan demikian hanya mereka yang mengelola kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini. Begitu. Oke, baik. Terakhir Bang Wempi, mungkin ada pendapat apakah kemudian langkah yang diambil, strategi politik yang digaungkan wacana 3 periodisasi ini adalah salah atau mungkin ada seharusnya etika-etika politik yang harus dijalankan. Misalnya kalau dari kubu Prabowo sendiri misalnya kita berandai-andai seharusnya menggunakan isu penanganan COVID begitu. Bisa atau tidak? Ya, yang menarik kan begini Mbak Dea, isu ini kan dimainkan bukan oleh orang partai, tapi oleh relawan kan. Nah, kita perlu lacak nih, relawan ini apakah berdiri sendiri, independen, atau dia dependen, atau ada gerakan orang lain yang menggunakan tangannya Jokpro
untuk melakukan branding politik terhadap figur tertentu. Kalau memang ada tangan partai yang terlibat, menurut saya secara etika politik ini sudah keliru, ya. Mestinya mereka fokus pada penanganan COVID dan juga menjalankan seluruh agenda politik, terutama bagi partai yang sedang dalam kekuasaan hari ini. Oleh karena itu saran saya, Pak Jokowi sebagai pengendali kekuasaan, dia mesti melakukan investigasi ya kepada partai koalisinya dan juga kepada elit-elit di sekitarnya. Jangan sampai melakukan manuver politik ini dari dalam istana sendiri. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi dengan tidak punya beban politik lagi mesti melakukan bersih-bersih di istana agar tidak menjadi beban sejarah kepemimpinan Pak Jokowi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Bang UMP hadir yang sudah terhubung dan juga sudah berdiskusi sedikit terkait dengan tema kita di hari ini. Bang UMP, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV? Silakan. Baik, saya kira dengan situasi pandemi COVID-19 yang sudah semakin tinggi, saya kira kita perlu membantu pemerintah untuk menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, dan yang paling penting adalah kita tidak boleh lengah satu senti pun karena fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu sangat mengalami kewalahan untuk menangani melonjaknya kasus COVID-19. Yang pertama, yang kedua, menurut saya masyarakat perlu tenang dengan isu-isu yang sudah dilontarkan oleh kelompok tertentu, tetap menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Saya kira itu aja Mbak pesannya. Baik, terima kasih banyak Bang UMP hadir selaku Direktur Eksekutif Survei Indonesia Sulindo. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali dan juga sehat selalu Bang UMP. Siap, terima kasih Mbak Dea. Ya. Salam buat kawan-kawan. Baik, salam untuk keluarga juga Bang UMP. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, tadi kita sudah simak bersama terkait dengan wacana 3 periode presiden dan siapa yang diuntungkan. Tadi sudah tegas disebutkan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga ini sudah tegas dan juga akan patuh terhadap amanah konstitusi dan juga undang-undang begitu. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Dea Lintamunggi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.